Bisa ngelihat Seorang pengadilan tahu nggak baru berapa? Seorang pengadilan tahu nggak? Di sini bang ya. Nomornya nomor. Oke ya, mohon izin. Masih memotong, buat bener gua aja. Masih memotong nanti aja. Masih memotong nanti aja. Harus bang, buat patung ini. Itu dulu, kuat dulu. Itu dulu, taruh bawah dulu. Jangan bela orang pakai duit ya. Pakai duit orang sehat. Orang sehat sih mesti benih tuh orang ngapain itu. Kalau batu anak aja jangan dengan duit dibayar. Aku mau jadi dengan batu. Bakal mau. Sakit obati biar dia tanggung semua orang sedunia. Biarin, biar lo gerayangin orang-orang yang jahat sama lo, yang jolimin lo, yang beli rumah ini. Jangan jolimin lo, sama lo. Jangan ya. Iya. Yang jolimin lo nanti bakal udah hajat. Lo tau nggak lo? Kena hajatnya lo. Kurang ajar. Tolongin kita acara baik-baik aja. Anas mata wayang. Dosanya tanggung semuanya orang. Ini psikologi. Ya. Tulisannya ada isinya, kamu seberapa ini? Masalah kemarin gimana? Ibu beli rumah ini pada tahun berapa, Bu? 65, saya lahir. 65 pas saya lahir. Masih gubuk. Dulu gubuk rumah ini belum ada apa-apa ya. Mas saya beli 360.000 dulu ya, 360.000. Terus tinggal di sini udah. Terus saksi hidup masih ada tadi datang ke sini. Babelani itu datang ke sini, dia juga bingung kok bisa kamu yang digugat sih. Ibu sehari-hari kerjanya apa? Sehari dagang kopi. Itu di sebelah sana. Kira-kira sekarang harga rumah ini berapa, Bu? Hah? Harga rumah ini? Udah eman lah, Dut. Mas saya kan beli 50.000 ya. Masih zaman giling lah. Sholat. Tahun berapa, Bu? Ah? Tahun berapa? Tahun 65. Ada suara-suara kupri semuanya. 65 juga gitu. Terus di ini tepatin sama yang sakit, Ini sama adik saya RW. sampai dieksekusi kenapa, Bu? Ada Itu. utang? Ada utang atau gimana? Enggak ada, saya nggak pernah punya utang dealer, utang apa tuh enggak ada. Dealer juga nggak ada, punya utang apa juga enggak. Dia beli rumah ini tuh ngasih tahu saya, nih maaf, ini saya tinggal di sini, mau siapa maaf, enggak begitu, bingung. Nah orang juga Ibu, kan rumah dieksekusi nih. Iya. Ini kenapa, Bu? Itu saya juga bingung, punya utang juga kagak, apa juga enggak. Ibu sengketanya dengan siapa? Sengketanya dengan siapa? Nanti Pak Aryono. Varian itu tetangga atau siapa? Tahu dia juga nggak bilang kalau saya dari bicara tetangga sini enggak. Atau nak demi Allah nggak pernah Saya nggak pernah datang. dikasih tahu Pak, sama Nggak sekali tahu. Pak. Ibu saya nggak pernah dikasih tahu Pak. Iya. Tiba-tiba dia begini aja. Pak Hartono itu sebagai Dia pembohong. ngakunya katanya dia nggak ngakunya katanya tetara, tapi saya nggak pernah tahu wujudnya apa aja ya. Sampai sekarang nggak tahu. Ibu punya utang sama dia? Enggak, demi Allah utang apa sih Pak? Demi utang aja kagak ada, saya lagi utang di dalam. Saya harus bisa utang orang dagang kopi gitu. Jadi saya tinggal di sini, ibu saya mak itu. Terus begitu laki saya meninggal, saya balik tinggal sini gitu. Laki saya meninggal tinggal adik yang sakit, 5 orang yang sakit. Saya 10 orang, tinggal 5 orang. Tinggal 5 orang lagi Pak RT. Ini adik saya yang itu tinggal 5 orang lagi gitu. Nah laki saya meninggal, saya ngurusin adik-adik semuanya. Nah, Ibu tahu Pak Haryono itu dari mana? Enggak tahu, saya juga di pelang situ aja. Nggak pernah tahu dia boro-boro. Nggak pernah nggak salaman. Saya mau tinggal di petani ya, maaf aja nggak pernah. Udah ya, sakit lagi mati. Ibu siapa yang nama Ibu? Soehartini. Soehartini. Iya, Bu Soehartini Pak saya yang ini. Tinggal di sini. Buat anak-anak kita bukan aja, bukan setan. Ya, yang telah mengikuti atau meliput kegiatan eksekusi kami ini, bahwasannya kami sebelum melakukan langkah-langkah eksekusi telah melakukan upaya persuasif kepada termohon dan keluarga. Bahkan kasus ini
sudah di tahun 2012. Waktu itu pemohon meminta bantuan kepada kelurahan untuk memediasi masalah ini 2012, dan pihak kelurahan akhirnya ingin membantu dan memberikan surat kepada keluarganya termohon ini sebanyak 4 kali undangan surat itu ya, tetapi termohon ini dan keluarganya 1 kali yang datang ke kelurahan dan itu tidak menunjukkan surat-suratnya, sehingga akhirnya berjalan dengan waktu 2022 atau 2023 ini termohon itu datang lagi. Jadi ada upaya mediasi, upaya pendekatan ke keluarga, gitu loh. Ini masalah utang piutang atau gimana, Bang? Bukan, ini bukan masalah utang piutang dan ini bukan masalah warisan. Ini jelas pemohon ini beli dari orang yang terdahulu namanya Bulani. Itu jelas, sertifikat semua. Dan tanah luasnya 250 meter. Nah tiba-tiba ada bangunan ini. Nah itu yang menjadi konflik sampai saat ini. Nah, kami sebelum melakukan gugatan ini, pemohon ini sebelum menunjuk kami sebagai kuasa hukum, ya. Jadi pemohon ini sudah melakukan pendekatan. Pendekatannya itu mengganti uang kerohiman. Nah, dilakukan pendekatan oleh si termohon ini. Oleh si pemohon ini. Nah, si pemohon datang ke sini meminta kepada si termohon untuk keluar dari rumah ini dan akan memberikan kompensasi. Nah, kompensasinya itu tidak tahu ya. Nah akhirnya si termohon ini menantang si pemohon. Nah waktu itu ya. Nah kemudian akhirnya dilah si termohon ini ingin diajukan secara hukum. Nah pemohon ini akhirnya menunjuk kami untuk menggugat si termohon. Kami sudah melakukan upaya untuk somasi ya, peringatanlah ke si termohon untuk meninggalkan lokasi ini. Berarti pemohon membeli kepada yang terdahulu itu masih keluarga dari bukan, tidak ada itu penjual dulu itu tidak ada keluarga dengan si termohon, tidak ada sangkut paut, bahkan si penjual yang dulu itu si Bulani itu tidak tahu. Berarti termohon ini tiba-tiba ada ya Bang ya? Ada aja. Nah, pemohon ini udah dapat surat belum sih Bang untuk dieksekusi? Oh sudah semuanya, kita sudah ada surat. Udah surat panggilan, terus ada surat somasi dari kami, surat unmanding juga. Terus kami bahkan pernah lapor juga di Polres Jakarta Pusat. Dan itu mereka datang juga tidak menunjukkan bukti yang konkret gitu loh. Jadi pendirian rumah ini ilegal Bang ya? Nah betul, ilegal. Sampai hari ini tidak ada si termohon ini menunjukkan sertifikat atau dan lain sebagainya. Makanya kami gugat.